Halo guys. Halo guys. Jadi saya sekarang sama Eki dan kita mau bahas tentang patriarki. Oke, kita mulai dari Eki dulu ya guys. Menurutmu cowok patriarki itu seperti apa? Atau bagaimana pandanganmu terkait dengan cowok patriarki? Kalau saya tahu dari apa yang aku tahu, misalnya dalam rumah tangga, ini suami cuma mau dibilang kayak tugasnya cuma menafkahi itu saja, harus berbakti kepada dia, padahal dia maunya misal nggak mau ikut campur dalam urusan dapur atau urus anak. Pokoknya itu tuh dia nggak tahu, kayak cari uang, cari nafkah, biar bantu-bantu cuci baju atau cuci piring. Nggak mau, pokoknya kayak merasa bukan tugasnya, padahal kalau dalam rumah tangga itu masalah domestik itu tidak mesti harus perempuan, laki-laki juga ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga. Ya gitu nih. betul. Memang cowok-cowok patriarki seperti itu. Kalau Risma, Kalau menurutku cowok patriarki itu, tapi ini belum tentu benar ya guys. Ini menurut saya dan berdasarkan malam. Tapi kalau menurutku patriarki itu adalah seorang laki-laki yang memiliki jiwa pemimpin, ya, memiliki jiwa pemimpin atau provider dalam dirinya itu berlebihan nih. Memang laki-laki itu adalah seorang provider, tapi kalau misal berlebihan disebutnya patriarki. Contohnya kayak yang disebutkan tadi dalam rumah tangga, kayak dia yang nggak tahu itu pekerjaannya itu ya cuma cari uang saja, cuma kerja sampai di rumah tidak mau tahu urusan anak, urusan dapur, urusan makanan. Pokoknya yang nggak tahu itu cuma masalah kerja cari uang di luar. Kalau sampai di rumah baring nih, itu nih bilang patriarki. Terus juga mereka itu cenderung tidak mau dengar pendapat istri. Itu kayak misal ada permasalahan atau ada cekcok, pokoknya maunya ini laki-laki kayak tidak mau kalau bersuara istrinya kayak bilang begini mau ya pendapatnya yang harus itu berarti jiwa providernya terlalu banyak kan. Ditahu juga kalau ya sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya, sama aja seperti itu. Kalau misalnya terlalu berlebihan jiwa-jiwa providernya sampai tidak mau mendengar suara lain atau pendapat orang lain, itu pasti jiwa-jiwa patriarkinya itu besar. Kalau misalnya punya suami tapi pendapatannya itu lebih banyak daripada suami, bagaimana? Apakah tetap mau atau calon suami sebelum menikah untuk memang kalau pendapatannya itu lebih banyak daripada calon suaminya, apakah tetap mau sama dia? kalau saya ya sebenarnya mau, karena yang penting ini suami tetap mau berusaha bekerja, tidak malas-malasan, cari uang. Terus Yang penting tetap sadar sama tanggung jawabnya lah sebagai pencari nafkah. jadi tidak masalah kalau misalnya
misal pendapatanmu lebih banyak daripada pendapatan suamimu. Iya. Tapi Tapi kalau boleh, maka saya ya lebih banyak lah pendapatan suami daripada saya. iya sih. Iya ya, karena yang penting sadar sama tanggung jawabnya, tidak berleha-leha di rumah dan tidak menikmati uang istri. Terus ada Bagaimana kalau misalnya menikah mau foto? aduh Ada kerjanya suamimu sebelumnya, terus tiba-tiba di tengah pernikahan kayak ini suamimu hilangin kerjaannya. tapi saya dalam keadaan bekerja atau tidak? Tidak, misalnya Mampus. Moko bagaimana caramu mengatasi itu? Apakah cari kerja ke juga atau bantu saja suamimu cari kerja ulang, atau biar dia sendiri pi? Atau dari suami baru? Iya, atau cari suami baru. Kalau menurutku nih, kalau dari saya pribadi, kalau misal saya sudah punya suami, terus di tengah jalan atau di tengah pernikahan itu tiba-tiba pekerjaan suami saya tuh menyuruh atau suka menyuruh kok deh, kayak menurut penghasilannya. Ya itu pasti saya sebagai seorang istri pasti yang pertama itu adalah mendukung dan support. Kayak begini, sayang, ini adalah rumah tangga. Betulan kak, tidak mungkin kayak aku lelehin suamiku kasihan kerja banting tulang sendirian, apalagi kalau di masa-masa daunnya tuh pasti dia butuh support, apalagi dari seorang istri. Kayak pasti saya bilang sama dia, sayang, ini adalah rumah tangga kita, jadi apapun yang terjadi sama kamu kita harus melewatinya sama-sama. Asik. Kayak ya betulan, serius kak, bakalan bantu sih, terutama kalau misal dan rencana kan nanti saya kalau misalnya dalam pernikahan pun itu pasti saya harus bekerja juga, suamiku bekerja dan saya juga harus punya pendapatan atau penghasilan dari diri saya sendiri. Ya. Biar mengantisipasi kayak tadi yang sampai suami saya tuh Betul. menurun penghasilannya. Toh ya artinya saya sebagai seorang istri itu sudah punya pegangan sendiri dan itu bisa membantu perekonomian kami, like that guys. Jadi seperti itu. Jadi saya tuh kalau menikah pun harus punya kerjaan sendiri. Misal yang paling sederhana ya pekerjaan bisnis lah di rumah. Karena kan ya begitu rumah tangga pasti tidak selamanya Ya betul, rumah tangga itu tidak baik-baik saja, tidak ada masalah. tidak selamanya indah terus, sempurna terus, pasti ada daunnya. Entah itu karena permasalahan ekonomi atau permasalahan cekcok. Ya ada kalanya kalau misalnya begitu bicarakan baik-baik. Sebenarnya kita sudah siap guys untuk menikah, cuma belum ada cara. Makanya Oke guys, mungkin hanya itu dari kami. See you di next podcast bareng aku dan Eki.